berdasarkan persamaan 717 itu kita bisa menghitung delta H aktualnya istilahnya ya, atau delta H dari proses irreversible-nya ya. Yang nilainya adalah delta H isentropis dibagi dengan efisiensi. Maka ketemunya adalah sekian, 284,5. Nah, kalau delta H itu kan H2-H1, maka nanti H2-nya bisa dihitung. Berarti dari H1 ditambah dengan delta H. Ketemunya adalah 2.959,9 kJ per kilogram. Nah, dari sini ya dengan tekanan outputnya tadi itu adalah 3.000 kPa ya discharge-nya dengan entalpi sekian, nanti di superheated steam maka didapatlah ya T-nya itu T output-nya adalah atau discharge-nya itu 246,1 derajat Celcius dan entropinya S2-nya adalah 7,5019 kJ per kilogram Kelvin. Ini merupakan hasil interpolasi. Jadi nanti dilihat di tekanan 300 kPa, kemudian cari berapa yang entalpinya sekian. Nah, misalnya nanti ada di antara 2.800 dan 2.995. Nah, maka nanti dicari tuh, oh berarti suhunya berapa, S-nya berapa gitu ya. Nah, sehingga maka nanti kerja yang dibutuhkan itu aktualnya adalah WS itu sama dengan delta H ya, berarti sama dengan ini 284,5 kilojoule per kilogram. Ya, semoga bisa dipahami ya untuk turbin ya. Ya. Bisa? Bisa, Bu. Kok kayaknya yang jawab Naim terus ya, yang lainnya bisa ya, bisa dipahami ya. Halo. Halo, jangan-jangan cuma Naim aja nih yang gabung, yang lainnya nama aja ya. Bisa dipahami Destia Nurul Izzah? Bisa, Ibu. Ya, tolong dijawab ya. Oke, kita lanjut ke pompa. Kemarin itu saya ternyata lupa ya, jadi masih ada satu lagi pompa. Karena nanti setelah ini kita ke 8 itu adalah pembangkitan apa namanya energi dari panas ya, sehingga nanti di situ dalam siklusnya itu ada pompa, ada turbin. Nah, makanya saya kasih pompa di sini ya. Jadi pompa itu nanti fluidanya adalah incompressible dan dia juga prosesnya adalah isentropis. Nah, jadi nanti delta H-nya itu adalah VdP. Kemarin kan dari rumus yang sebelumnya, yang persamaan dasar itu kan delta H sama dengan TdS plus VdP. Nah, kalau dia konstan S artinya isentropis, berarti kan DS-nya sama dengan 0, maka yang tersisa adalah VdP-nya. Nah, nanti kombinasi dengan persamaan 17 ya dari harga delta H-nya itu, maka nanti WS isentropis itu sama dengan integral dari VdP, yaitu dari P1 sampai dengan P2. Nah, ini nanti bentuknya itu diselesaikan sehingga nanti menjadi V dikalikan dengan P2 min P1. Kemudian delta H dan delta S-nya itu bisa diintegralkan ya dari persamaan DH dan DS-nya ya. Maka nanti akan diperoleh ini ya untuk mencari harga entalpi di pompa dan entropi, perubahan entalpi di pompa dan perubahan entropi di pompa. Nah, ini adalah contohnya. Yuk dibaca. Yang baca Fitri. Fitri Tok di sini namanya ya. Ada Fitri? Fitri. Halo Fitri. Gak ada ya, nggak respon. Oke, yang tidak merespon saya anggap tidak hadir. Wahyu Yuda Baktiar, ada? Hadir, Bu. Ya, tolong dibaca soalnya. Air pada 45 derajat Celcius dan 10 kPa memasuki pompa adiabatik dan keluar pada tekanan 8.600 kPa. Asumsikan efisiensi pompa 0,75. Hitunglah kerja pompa, perubahan temperatur air, dan perubahan entropi air.
Ya, oke. Jadi di sini adalah datanya ya, data inputnya dan data discharge-nya dan efisiensi pompanya adalah 0,75. Anda diminta untuk menghitung kerja pompa dan juga perubahan temperatur dan perubahan entropi. Nah, sebenarnya kan kalau kalian pompa itu kan sebenarnya nggak ada perubahan temperatur ya, sepertinya, tapi sebenarnya ada, tapi kecil, makanya kadang diabaikan. Nah, ini mau kita buktikan di sini. Nah, ini berdasarkan referensi gitu ya. Air saturated liquid pada temperatur 45 derajat Celcius atau 318,15 Kelvin ini memiliki properti seperti ini ya. Ada V-nya sekian, CP-nya sekian, dan di sini betanya adalah sekian ya. Kemudian dari persamaan 724 tadi ya, untuk menghitung WS isentropisnya itu delta H isentropis itu sama dengan V dP ya, volume dikalikan dengan perubahan tekanannya. Dimasukkan saja nanti akan ketemu ya, nilainya adalah 8,676 kali 10 pangkat 6 kPa cm kubik per kilogram. Nah, 1 kilojoule ini adalah 106 kPa cm kubik, sehingga nanti WS isentropisnya itu ya dikonversi menjadi kilojoule per kilogram, nilainya adalah ini. Nah, nanti dari persamaan 717 tadi ya, sebenarnya kan sama ya untuk pompa sama yang kompresor, karena dia tekanannya kan naik ya, sehingga nanti efisien itu sama dengan delta HS per delta H-nya. Jadi delta H isentropis per delta H. Sehingga nanti kalau mau mencari delta H-nya itu maka delta HS dibagi dengan efisiensinya. Maka nanti tinggal dimasukkan nilainya, ketemulah delta H-nya adalah 11,57 kilojoule per kilogram. Nah, diketahui bahwa pada pompa itu kan sama ya, neraca energinya itu WS sama dengan delta H yang nilainya adalah 11,57. Nah, kalau mau mencari temperatur keluarnya, maka nanti kita hitung dengan menggunakan persamaan 75 ya, di mana delta H sama dengan ini gitu ya. Nanti kita masukkan itu data-data yang ada, yang ditanyakan adalah nanti delta T-nya ya. Karena di sini bentuknya delta T ya. Di sini T-nya adalah T inputnya ya, T1-nya. Kemudian nanti ketemulah ya, istilahnya nanti akan didapat nilai dari delta T-nya. Ya, saya ada kurang ya, ada kekurangan nggak ya di itunya dari Smith-Vanes? Ya, nanti dimasukkan ya. Kemudian nanti dapat di sini nilai, kayaknya saya ada kekurangan deh di sini ya. Nanti akan ketemu temperatur keluarnya ya, delta T-nya. Ini ketemu, terus nanti T2-nya ketemu. Nah, T2-nya itu 319,12 ya. Ini ada kekurangan, nanti dibuka Smith-Vanes-nya. Jadi ketemu dulu delta T, kemudian nanti otomatis T2-nya itu sama dengan T1 ditambah dengan delta T. Kalau kita lihat di sini delta T-nya adalah 10, nggak nyampe 10 ya. Nah, nanti dimasukkan ya, didapat T2-nya 319,12 ini. Nah, nanti baru dihitung perubahan entropinya pada keluarannya itu pakai rumus yang 726. Nanti dimasukkan nilai T2, T1-nya. Sehingga nanti ketemu delta S-nya adalah 0,0090 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, nanti tolong dipahami lagi gitu ya. Nah, kemudian kita selanjutnya adalah masuk kepada materi hari ini ya, yaitu materi nomor 8, chapter 8, Production of Power from Heat ya. Silahkan sambil dibuka Smith-Vanes-nya. Nah, ini. Nah, pada dasarnya gitu ya, jadi dasar dari mesin panas itu nanti panas itu akan dikonversi menjadi kerja ya.
Nanti kerjanya ini digerakkan untuk menggerakkan generator, akhirnya jadilah listrik, kan seperti itu. Jadi mesin panas itu sendiri ada dua jenis. Jadi ada yang terjadi perubahan fase dan ada yang tidak terjadi perubahan fase. Kalau yang terjadi perubahan fase itu adalah yang di steam power plant seperti di PLTU ya. Kemudian yang tidak terjadi perubahan fase itu yang di motor diesel, motor bensin, turbin gas. Nah, fluida kerjanya itu rata-rata ya, itu adalah air dan uap air, kemudian udara. Yang akan kita bahas pertama itu adalah steam power plant ya. Jadi dibaca biar tidak ngantuk. Gantian yang baca. Yang jarang-jarang saya panggil itu siapa ya? Rafli Alfayet. Ada Rafli? Halo Rafli. Rafli Alfayet. Tidak ada ya. Saya anggap tidak hadir. Kalau tidak ada, kita ganti ke... Ya, Bu. Oh, ada. Tolong dibaca ini ya. Jadi, sistem atau steam power plant ini terdiri dari apa? Dibaca. Satu. Yang keras suaranya nggak kedengeran. Ya, the steam power plant. Steam power plant terdiri dari yang pertama ada boiler. Untuk fungsi dari boiler yaitu untuk memasukkan panas ke dalam fluida kerja. Air diluapkan, membutuhkan panas sejumlah kH dalam plus. Terus yang kedua ada turbin uap atau mesin uap. Itu berfungsi untuk menghasilkan atau mengeluarkan kerja sejumlah WS turbin minus steam berekspansi dalam kurung P3 kurang dari P2. Terus ada kondenser, itu steam dikondensasi itu untuk mengeluarkan panas sejumlah kC. Itu negatif. Selanjutnya ada pompa air. Pompa air ini berfungsi untuk memasukkan air ke dalam boiler. Itu memerlukan atau memasukkan kerja sejumlah WS pompa positif. Ya, oke. Sekarang saya tanya tentang tanda ini ya, tanda-tanda di sini. Aviat Flegon ada? Aviat Flegon ada? Ada. Oke. Menurut kamu, kenapa di sini QH-nya itu adalah positif? Maksudnya apa nih? Karena panas masuk ke sistem, Bu. Betul sekali. Oke. Kemudian yang kedua, Ahmad Ar-Rahman. Ada? Ada, Bu. Ya. Kenapa WS turbinnya negatif? Karena keluar, Bu. Apa yang keluar? WS turbinnya Dari? keluar dari sistem. Betul. Kayaknya negatif ya. Terus Ariba Aulia Rahma. Ada? Iya, Bu. Kenapa P3 kurang dari P2? Ini maksudnya P itu apa? Karena tekanannya itu kan keluar dari apa namanya turbin ya, Bu. Jadi P3-nya lebih besar daripada P2. P3-nya lebih besar daripada P2. Lebih kecil. Maaf. Ini kayaknya lagi ada acara ya. Tolong jangan disambi ya. Oke. Jadi kalau turbin itu kan ekspansi ya. Jadi artinya yang tekanan yang keluar dari turbin itu nilainya lebih kecil daripada tekanan yang masuk ke turbin. Sekarang Rexivo. Ada Rexivo? Ada, Bu. Ya. Kenapa di kondenser QC-nya itu negatif? Karena mengeluarkan panas Dari sistem ke lingkungan. Ya, betul. Yang terakhir ya,
Habis Rexivo adalah kayak tadi tuh Budi Setiawan nggak ada ya. Kita next ke Kalista, Karissa Villa. Ada Kalista? Ada Bu. Kenapa WS pompanya positif? Halo Kalista, kenapa WS-nya positif? WS pompa berlawanan sama turbin. Ayo. Karena masuknya ke pompa air sebagai input. Apa? Mohon maaf. Karena apa? Sebagai input ke boiler, jadi WS-nya positif. Kenapa WS-nya positif? Ya, artinya dia kenapa kok? Kalau tadi kan WS turbin itu negatif karena kerja keluar dari sistem. Kalau pompa WS-nya positif karena masuk ke sistem. yang masuk ke sistem siapa? Airnya. Ini ngomongin air apa ngomongin kerja? Sorry Bu, kerjanya yang WS-nya itu kan kerja, nah itu positif karena masuk ke dalam sistem. Ya, aduh, itu materi baru kemarin ya sebelum UTS ya. Karena tanda ini penting ya, tanda ini penting sekali. Oke, sampai Kalista ya. Nah, kita lihat di sini, ini adalah satu desain yang sederhana ya mengenai steam power plant ya. Pada PLTU ini kira-kira kayak gini lah ya, di mana nanti ada air ya, itu nanti dipompa ya, dipompa dengan kerja WS pump ini ya, masuk dalam sistem kerjanya maka dia positif, kemudian dipompa sampai dengan tekanan tertentu ke boiler. Nah, di dalam boiler ini air itu akan dipanaskan. Nah, dipanaskan sehingga dia membutuhkan panas ya. Oleh karena itu di sini nilai Q dari hot reservoir-nya ya, Q dot H-nya, ini hotnya itu nilainya adalah positif karena dia masuk ke dalam sistem. Nah, selanjutnya di sini itu ada proses perubahan fasa di mana air itu diuapkan menjadi steam. Nah, nanti steamnya ini akan dialirkan ya ke turbin di sini untuk dirubah menjadi energi kinetik ya. Nanti akan menggerakkan generator. Maka nanti di sini ada keluarlah kerja sebesar WS turbin. Nah, karena di sini steamnya itu kan karena dia menggerakkan sudu-sudu di sini ya. Nah, lama-lama kan tekanannya turun tuh. Jadinya maka di sini P3-nya kurang dari P2. Nah, kemudian nanti supaya bisa disuplai lagi ya airnya ke dalam siklus ini, maka nanti di sini steam itu dikondensasi. Nah, dikondensasi kan berarti dia dibuang ya istilahnya panasnya ya. Nah, ini pembuangan panas itu sebesar Qc, oleh karena itu Qc tandanya negatif. Ceritanya kayak gitu ya. Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang siklus Carnot ya. Jadi pada dasarnya untuk namanya steam power plant ini bisa dideskripsikan secara sederhana dengan Carnot cycle gitu ya. Yuk dibaca. Tadi sampai Citra ya, habis Citra Kalista ya, sekarang Citra Nur Ayu. Ada Citra? Ada Bu. Ya, Citra langkah 1 ke 2 aja. Ya, untuk Carnot cycle langkah 1 sampai 2 itu adalah penguapan isotermal yang terjadi dalam boiler pada suhu TH, di mana panas jumlah QH ditransfer ke air saturated liquid menghasilkan saturated vapor. Ya, di titik 1 ini dia fasanya apa di sini kira-kira? Titik apa ini? Kalau dilihat dari kubahnya ini.
Sekalian tanya nih Citra. Apa yuk? Saturated liquid. Betul. Kalau yang kedua di sini titik 2 Saturated vapor. saturated vapor. Ya, terima kasih. Ya, di sini ada garis isotermal ya. Ini garis isotermal yaitu nilainya adalah TH. Kemudian nanti di sini ada kalau digambarkan ya, di sini ada Q masuk sebesar QH yang ditransfer ke dalam sistem untuk mengubah saturated liquid menjadi saturated vapor. Kemudian langkah kedua apa ya, habis Citra itu ada Destianurul. Ada Destianurul? Ada Ibu. Ya, langkah nomor 2, yuk di Langkah nomor 2 ketiga itu ada ekspansi adiabatik reversibel dari uap jenuh atau saturated vapor dalam turbin yang menghasilkan campuran dua fase yaitu cairan dan uap jenuh pada TC. Ekspansi isentropik ini diwakili oleh garis vertikal. ya. Sekarang saya tanya ya. Eh, kok tahu dia isentropis? Garisnya apa yang membuktikan dia isentropis? Vertikal Ibu itu dari 2 ke 3. Oh, pinter. Lurus. Oke, kayak gitu ya. Nah, di sini apa ada garis isotermalnya di TC ya. Nanti dia akan menyentuh di garis isotermal TC. Nah, di sini karena dia ini posisinya kan di dalam kubah ya, maka nanti dihasilkan ini campurannya itu adalah dua fase. Meskipun kalau kita lihat di sini masih banyak fase uapnya dibandingkan dengan fase cairnya. Karena kalau semakin ke kanan di sini kan uapnya yang semakin banyak ya, karena menuju ke SATVAP gitu ya, saturated vapor. Sedangkan kalau semakin ke kiri dia akan semakin banyak cairannya karena dia menuju ke saturated liquid. Oke, good ya. Kemudian kita ke bawahnya Destia. Aduh, nggak keluar sebentar. Deva Afriga. Ada Deva? Ada Bu. Ya, selanjutnya 34. Untuk langkah 34, kondensasi parsial isotermal terjadi dalam kondenser pada suhu TC yang lebih rendah, di mana panas dipindahkan ke lingkungan pada laju QC. Kok tahu isotermal ditunjukkan garisnya apa? Garisnya horizontal. Ini ya ke arah sana. Oke, bagus ya. Nah di sini kalau tadi di sini boiler ya sampai lupa tadi ya saya. Yang di sini itu boiler 1, 2 ini adalah boiler, 2, 3 ini adalah turbin, 3, 4 ini adalah kondenser ya. Nah kondenser ini terjadi pengembunan ya di sini pengembunan pada isotermal ya, temperatur tetap TC ya, berarti di sini ada panas laten ya. Di sini juga panas laten, yang berlaku adalah panas laten. Nah, karena dia pendinginan berarti yang keluar di sini adalah panas sebesar QC atau kalau dia bentuknya laju adalah Q dot C atau QC dot ya. Kemudian setelah ini langkah yang ke-41 ya, setelah Deva. Sebentar, saya buka dulu. Oh, nggak mau. Nah, oh, ini ada yang keluar nih, siapa ini? Tinggal satu. Fadilah Aulia Artoni. Ada nggak Fadilah? Fadilah? Ini saya catat loh ya, ini saya sampai bawa kertas saya. Nggak ada, oke. Kita lanjut ke Fathur Rizal. Ada Fathur Rizal? Ada. Oke, yang keras suaranya. Langkah 41. Langkah 41, kompresi isentropik dalam pompa. Diwakili oleh garis vertikal, dibutuhkan siklus kembali ke asalnya menghasilkan air cair jenuh. Kok tahu kalau cair jenuh? Halo, Fathur. Ya, Bu. Ya, masih kamu ya. Kok tahu kalau cair jenuh? Kok tahu kalau cair jenuh atau saturated liquid? Kok tahu? Dari mana?
Ayo, ada yang mau bantu? Ada yang mau bantu temannya, Fatkur? Dari PPT, Bu. Iya, ya nggak apa-apa. PPT menunjukkan apa? Kalau Berarti- dia itu saturated liquid. Dari ini Bu, kembali ke titik 1. Ya, titik 1 ini kan dia ini kan kurva saturated liquid ya. Nah, maka itu ya ini titik 1 ini menggambarkan bahwa dia itu cairannya cair jenuh ya, saturated liquid. Terus kalau isentropis gimana? Kalau isentropis Masih saya, Bu. ya masih lah, belum ganti nama. Ayo, kalau isentropis diperlihatkan dengan apa? Mau bantu boleh, Bu? Boleh. Siapa ini? Kayaknya tadi Destia ya. Itu 4:1 kan garis vertikal lagi, Bu. Oh iya, itu menandakan dia. Isentropis. Ini siapa? Destia bukan? Iya, Bu. Oh, benar kan? Oke. Lama-lama ntar saya hafal. Oke, terima kasih ya. Nah, gitu ya. Jadi, kita ulangi ya. Jadi kalau misalnya tadi ini, ya, tadi yang, mana ini, kok nggak mau balik. Nah, ini ya, steam power plant ini, ya, ini sistemnya kita buat ke dalam diagram TS gitu ya, temperatur versus entropi untuk Carnot cycle, maka nanti bentuknya seperti ini. Jadi, langkah satu kedua ini adalah boiler gitu ya. Jadi dia dipanaskan pada suhu TH gitu ya, dengan panas sejumlah GH, nanti dari saturated liquid itu akan berubah menjadi saturated vapor. Kemudian dua ketiga ini adalah turbin, prosesnya adalah isentropis ya. Terlihat ini garisnya vertikal, berarti kan T-nya tetap ya, tidak ada perubahan delta S ya. Artinya delta S-nya sama dengan 0. Berarti S2 akan sama dengan S3. Nah, di sini nanti outputnya itu adalah berupa campuran, karena di dalam kubah ya. Di sini artinya dia ada liquid dan ada vapornya. Sampai dengan suhu TC. Kemudian 3 ke 4 ini adalah kondenser. Jadi nanti pengembunan pada temperatur tetap yaitu TC ya. Jadi nanti di sini itu akan dikeluarkan panas sebesar IC ya. Kemudian nanti dari 4 ke 1 ya, supaya balik lagi ke keadaan awal. Nah, di sini adalah pompa ya. Ini pompa di mana di sini kompresi isentropis ya, S4 sama dengan S1 ya, diperlihatkan dengan garis vertikal karena di sini sumbunya X-nya adalah si entropi ya. Dari campuran ini nanti menjadi saturated liquid. Oke. Nah, nanti di sini ya akan dihasilkan 2 buah kerja, bukan dihasilkan ya, akan ada 2 buah kerja dari turbin dan kerja dari pompa. Dan di sini ada 2 buah panas, yaitu panas boiler ya, dan juga panas pada kondenser. Nah, daya yang dihasilkan oleh turbin itu nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan daya yang dibutuhkan oleh pompa. Oleh karena itu kan turbinnya tadi negatif ya, pompanya positif nilai kerjanya. Nah, daya keluaran bersih atau W-net-nya itu nanti dihitung ya. Jadi selisih antara laju panas yang masuk di boiler dikurangi dengan laju panas yang dikeluarkan pada kondenser. Itu bisa dicari. Jadi W-net-nya sendiri itu bisa dihitung ya dari sum WS turbin, penjumlahan dari WS turbin sama WS pompa, atau selisih dari panas di boiler dengan panas yang dikeluarkan pada kondenser ya. Nah, nanti untuk efisiensi termal dari siklus Carnot-nya itu dilihat lagi ya pada
materi bab 5 ya, di mana efisiensi Carnot itu adalah 1 dikurangi dengan TH per TC ya. Nah, atau nanti bisa juga ya efisiensi Carnot itu sama dengan TH min TC per TH ya, atau nanti dari Ki, kalau misalnya pakai Ki-nya ya, berarti nanti QH min QC per QH ya. Jadi dari panas boilernya dikurangi dengan panasnya si kondenser dibagi dengan reboiler. Panas boiler dikurangi dengan kondenser dibagi dengan panas boilernya. Nah, kalau dari persamaan 57 ini kita bisa melihat gitu ya. Jadi efisiensinya itu akan meningkat. Ini efisiensi sistem ya. Efisiensi sistem ya, bukan efisiensi per alat ya. Jadi efisiensi sistem, makanya di sini disebut dengan thermal efisiensi. Ini berbeda dengan tadi ya, bahasan yang sebelumnya pada bab 7 ada efisiensi pompa, ada efisiensi turbin, ada efisiensi kompresor, beda ya. Kalau ini itu adalah efisiensi Carnot, ini adalah efisiensi thermal dari siklusnya. Jadi all-nya ini ya, semuanya di sini. Nah, itu kita bisa lihat ya, nanti ketika TH-nya meningkat ya, jadi efisiensi Carnot itu akan meningkat ketika nanti TH-nya meningkat dan TC-nya menurun gitu ya. Meskipun efisiensi mesin kalor ini praktisnya diturunkan oleh irreversibilitas. Jadi irreversibilitas ini artinya ya, jadi kalimat ini maksudnya adalah irreversibilitas ini nantinya akan menurunkan efisiensi dari mesin kalor. Ya, jadi benar bahwa efisiensinya itu akan meningkat ketika suhu rata-rata di mana panas itu diserap dalam boiler meningkat, berarti TH-nya naik, dan ketika suhu rata-rata di mana panas dibuang di kondensor diturunkan, TC-nya kecil, gitu ya. Maka nanti efisiensinya akan naik. Sekarang kita ke Rankine, gitu ya. Jadi pada dasarnya gitu ya, tadi untuk steam power plant itu kan memang bisa diwakili dengan yang namanya Carnot cycle gitu ya, Carnot cycle ini. Nah, tapi kenyataannya gitu ya, ada kesulitan gitu ya, sehingga ada kesulitan di titik 1, 2, dan 41 ya. Jadi di langkah 1, 2, dan 41 ini susah gitu ya. Akhirnya akhirnya dibuatlah Rankine cycle ya. Jadi di sini ya. Nah, jadi nanti akan bentuk diagramnya TS-nya akan menjadi seperti ini. Jadi yang berbeda itu nanti di sini ya. Jadi dia itu bukan dari, kan kondisinya tadi di sini ya, dari liquid, saturated liquid, nanti kenyataannya dia itu dari subcool gitu ya. Karena kan susah nih kalau kita misalnya mau buat di sini itu adalah boiler ya. Jadi umpannya boiler itu dibuat saturated liquid. Jadi kebanyakan dari boiler ya umpannya ya subcool, kemudian langsung dipanaskan sampai dengan nanti superheated steam seperti itu. Nah, kemudian penjabarannya kita kita lanjutkan ya yang membaca. Ini udah mulai pada nyari buka ya, jadinya depan rumah saya ramai. Sampai dengan Fatkur, lanjutnya adalah Jesio Solafit Sitepu ya. Iya Bu, untuk langkah 1 kedua itu pemanasan tekanan konstan dalam boiler. Angka ini terletak di sepanjang isobar atau tekanan boiler dan terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama itu A, pemanasan air coolant hingga suhu jenuhnya desaturated. 2B, penguapan pada suhu dan tekanan konstan. Dan bagian ketiga itu C, pemanasan uap hingga suhu di atas suhu jenuhnya atau superheated. Ya, gitu ya. Jadi ini jelas ya. Jadi yang pertama ini adalah pemanasan pada tekanan konstan gitu ya. Jadi ini kalau ini kan diagramnya TS ya, tapi kalau kita lihat P-nya itu pada tekanan konstan. Nah, sehingga nanti di sini
terjadi pada boiler ini 1, 2. Kalau tadi di siklusnya Carnot, dia kan dari sini ke sini ya. Nah, ini dirubah dari subcool ke superheated-nya. Jadi nanti akhirnya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pemanasan dari subcool sampai dengan di sini kan liquidnya ya sampai dengan temperatur ya. Ini kan garis isotermal kan ini ya kan. Kalau ditarik sini kan isotermal sampai dengan temperatur T-satnya, saturated-nya. Kemudian penguapan pada suhu dan tekanan konstan ya di sini ya, penguapan pada suhu dan tekanan konstan. Kemudian lagi sampai di sini ya B, kemudian nanti dia dipanaskan uapnya itu ya tadi ya sampai dengan suhu di atas suhu jenuhnya, sampai dengan temperatur di atas dari T-satnya kan naik ya temperaturnya sampai dengan di titik 2 ini dia di sini itu adalah superheated steam. Kemudian langkah 2-3 habis Desio itu ada Latifudin Amin. Jadi Latifudin Amin udah belum ya? Saya sampai lupa tadi. Latif yang apalah? Kalau sudah, ayo. Ada nggak Latifudin Amin? Ada, Bu. Ya, oke. Langkah Terus? 2 ketiga, ekspansi uap adiabatik isentropik reversibel dalam turbin hingga tekanan kondensor. Normalnya melintasi kurva saturasi menghasilkan wet exhaust. Namun pemanasan berlebih yang dicapai pada langkah 1-2 itu menghasilkan garis vertikal yang cukup jauh ke kanan pada gambar 8.3 sehingga kadar airnya tidak terlalu besar. Ya, di sini tuh terima kasih ya. Jadi di sini maksudnya oh iya saya mau nanya deh. Kenapa kok di sini isentropis reversible? Ditunjukkannya apa? Latifudin Amin. Garis vertikal bukan, Bu? Ya, yang mana? Yang 2 ketiga. Betul ya di sini ya isentropis ya. Oke, terima kasih. Oh ya, kenapa kok di sini dihasilkan exhaust-nya itu adalah wet ya, istilahnya kayak wet steam gitu ya. Kenapa? Masih Latifudin Amin. Keluar Halo? dari kurva saturasi bukan, Bu? Kenapa? Yang itu keluar dari kurva saturasi. Yang mana yang keluar dari kurva saturasi? Yang garisnya. Ini? Ya. Menurutmu di sini fasanya apa dia? Satu kedua, duanya superheated loh. Di sini superheated steam loh. Nah, di sini padahal 2-3 ini outputnya itu adalah wet ya, steam wet atau wet steam exhaust-nya. Ya, ganti oke, biar banyak nanti ya. Mahendra Ferry. Tadi udah sih kayaknya. Enggak apalah. Mahendra Ferry. Lupa saya, udah belum ya tadi ya? Yang awal-awal nggak saya catat tadi. Ya, Bu. Ya. Kenapa kok wet exhaust-nya wet steam? Dibuktikannya apa? Karena masih ada di vapor, Bu. Masih ada di daerah vapor. daerah vapor. Daerah vapor itu mana? Di dalam kubah ya, dia masih antara, di sini kan campuran ya, dalam kubah ini campuran kan ya, campuran antara liquid ke vapor. Semakin ke sini liquidnya makin kecil, semakin ke sini vapnya semakin besar. Ya. Ya. Siapa tadi? Suaranya beda. Di titik 3 di bawah kurva saturasi. Ya, di titik 3 di kurva saturasi. Oke. Nah, dikatakan di sini ya, bahwa pemanasan berlebihan yang dicapai pada langkah 1 menjadi 2 ini menggeser garis vertikal cukup jauh ke kanan pada gambar 3, sehingga kadar airnya tidak terlalu besar. Nah, beda sama yang tadi ya, pada yang Carnot, dia kan di sini nih ya, jadi dia kadar airnya masih lebih besar dibandingkan dengan ketika dia ini dinaikkan ke superheated steam. Jadi ketika nanti dia di ekspansi pakai turbin gitu ya, nanti dia di sini akan menghasilkan wet steam atau ya campuran antara ada liquidnya, ada vapornya, cuman di sini komposisi istilahnya airnya itu lebih sedikit dibandingkan kalau misalnya di sini gitu ya.
Oke, kemudian loh kok hilang tadi ya? Tiba-tiba jadi Maverick Naim ya, Naim 34. Proses tekanan konstan dan temperatur konstan dalam kondenser menghasilkan saturated liquid pada titik 4. Oke, saturated liquid dibuktikannya? Karena titik 4 tepat berada di kurva saturasi. Iya, betul sekali ya. Terus isotermal? Isotermal karena garisnya horizontal. Iya, Ternyata betul. tetap sama. Sip, Naim. Ya, terima kasih. Jelas ya. Kemudian langkah 41, Meliana Sapitri. Tadi itu sudah, cuman nggak apa-apa lah yang belum saya catat kayaknya. Ya. Ada? Kompresi reversible, ada Bu. Ya, siap. Adiabatik isentropik dari saturated liquid ke tekanan boiler, menghasilkan cairan terkompresi atau subcooled. Garis vertikal sangat pendek karena kenaikan suhu yang terkait dengan kompresi cairan adalah kecil. Oke. Kok tahu subcool? Karena di PPT tulisannya subcool, Bu. Yo enggak loh. Kemarin waktu diagram itu kan tahu kan ya. Kok tahu dia subcool gitu ya. Cairan terkompresi ke subcool. Kalau di sini itu campuran liquid vapor, kalau di sini super heated steam, kalau di sini apa? Di luar kurva ini, kurva set liquidnya adalah subcool. Ya ini di sini tuh fasenya liquid ya, disebut dengan subcool. Paham? Paham Bu, terima kasih Bu. Nah, kenapa kok oh ya, pembuktiannya kalau dia isentropis? Isentropis karena Kenapa? Kenapa? Kenapa yuk? Oh, tadi temennya udah ngulang-ngulang loh ini. Wah. Karena dia kenaikan suhunya kecil bukan Bu? Enggak lah, kalau di sini lihat isentropisnya itu kenapa? Dari kurvanya kan, dari diagramnya kan jelas ya. Isentropis itu apanya yang tetap? Karena garisnya vertikal lurus bukan Bu, S-nya tetap. Yang mana? S-nya Bu tetap. Garisnya yang mana? Yang dari 4 ke 1. Oke. Lurus. Oke. Terima kasih, betul ya. Nah, jadi 41 ini jelas ya, ini kompresi reversible adiabatis isentropis. Jelas tadi dia di subcool ya, karena di sini di luar dari kurva set liquidnya ya. Kemudian di sini nanti apa nih? Di sini menunjukkan dia ini isentropis ya, 41 ini vertikal ke atas, dan di sini kenaikan suhu, ada kenaikan suhu terkait kompresi cairan, tapi kecil ya. Jadi kadang gitu dianggapnya tidak ada kenaikan suhu, karena di sini adalah pompa ya. Di sini 1, 2 itu adalah sekalian. Nah, alat-alatnya ya, alat-alatnya dari step 1, 2, 2, 3, 3, 4 ke 1 apa aja? Oke. Muhammad Kevin Fareza. Hadir, Bu. Ya, 1 ke 2 itu alatnya apa? Ayo. Kalau nggak bisa jawab, Bu. apa? Boiler bukan. Betul. Ya. Oke, bawahnya Kevin, Nabila. 2, 3 apa? 2 ke 3 itu alatnya apa, Nabila? Turbin, Bu. Turbin. Oke, sambil ngabsen saya. Nora Ramadhani. 3 ke 4 alatnya apa? Nggak ada? Oke, saya ngomong sendiri berarti ya. Oke, lanjut ke Nurul Lita Safitri. Ada Nurul?
Ada, Bu. 3, 4 apa?